Ya, jadi pertama yang harus kita ketahui, metabolisme ini adalah berbagai jalur yang akan terjadi dalam tubuh kita. Ya, jadi jalur-jalur ini nantinya akan kita melihat bahwa makanan yang kita makan sampai menjadi energi, ini adalah satu metabolisme yang ada dalam tubuh kita. Ya, jadi metabolisme ini ada yang kita kenal dengan katabolisme. Kata-kata katabolisme adalah pemecahan dari molekul yang besar menjadi molekul yang kecil. Sedangkan anabolisme adalah molekul yang kecil atau molekul ini akan membentuk molekul yang besar. Contohnya adalah gluconeogenesis. Dan dalam hal ini pada metabolisme ini ada yang terjadi pada sitosol atau sitoplasma dan ada yang terjadi pada mitokondria. Jadi ini harus tahu di mana terjadi metabolismenya, ya. Nah, katabolisme karbohidrat ini terdiri dari glikolisis. Kata-kata glikolisis adalah pemecahan daripada glukosa atau oksidasi dari glukosa sampai menjadi pirufat untuk yang aerobik. Sedangkan anaerob nantinya adalah akan menjadi laktat dan alkohol. Krebs cycle adalah setelah oksidasi daripada pirufat, ini akan menjadi asetil-CoA. Asetil-CoA akan masuk ke dalam Krebs cycle untuk memproduksi daripada ATP. Sedangkan yang ketiga adalah heksosa monofosfat SAN. Ini adalah jalur di mana tujuannya adalah untuk membentuk ribosa 5-fosfat. Ribosa nantinya akan menjadi bahan untuk pembentukan RNA dan DNA dan NADPH. Sedangkan glikogenesis, kata-kata genesis adalah kata-kata pembentukan. Jadi sintesa glikogen dari glukosa pada saat makan atau pada saat kadar glukosa tinggi. Sedangkan glikogenolisis adalah degradasi daripada glikogen menjadi glukosa pada saat setelah makan atau di antara waktu makan. Ya, jadi antara 2 sampai 4 jam setelah makan. Sedangkan gluconeogenesis ini adalah pembentukan daripada glukosa dari non karbohidrat atau sumber-sumber lainnya, ya. Dan proses gluconeogenesis biasanya terjadi adalah lebih dari 12 jam atau 24 jam. Nah, di sini kita lihat proses ini glukosa menjadi pirufat, inilah yang kita kenal dengan glikolisis. Glukosa menjadi glikogen, ini yang dikenal dengan glikogenesis. Sedangkan glycogenolisis adalah pemecahan daripada glikogen menjadi glukosa. Sedangkan glukosa menjadi ribosa dan juga NADPH, ini dikenal dengan pentosa phosphate pathway atau lebih dikenal dengan proses yang kita kenal dengan HMP-SAN. Sedangkan dari pirufat atau laktat akan menjadi glukosa, ini dikenal dengan gluconeogenesis. Dari pirufat dia akan masuk ke dalam asetil-CoA. Asetil-CoA bisa membentuk Krebs cycle. Nah, disinilah kita lihat proses daripada karbohidrat metabolisme ini. Yang pertama tadi adalah glikolisis, yang kedua adalah 2,3-bifosfogliserat, nanti akan kita terangkan. Glikogenesis, glikogenolisis, HMP-SAN, gluconeogenesis. Dan ini juga dipengaruhi oleh hormon-hormon. Ya. Nah, dari makanan yang kita makan akan dipakai menjadi energi. Yang pertama akan disimpan sebagai glikogen. Kelebihan makanan akan menjadi adiposa, jaringan adiposa atau jaringan lemak. Glukosa juga akan masuk ke dalam HMP-SAN, akan menjadi ribosa 5-fosfat dan menjadi pirufat adalah proses glikolisis. Glikolisis ini adalah terdiri dari 10 reaksi. 10 reaksi ini adalah di mana reaksi yang pertama adalah dari glukosa akan dipecah menjadi pirufat nantinya. Jadi 5 reaksi pertama ini adalah fase investasi. Artinya pada fase 5 reaksi pertama di sini kita melihat bahwa pemecahan ini adalah memerlukan adanya ATP. Jadi dia memakai ATP 5 reaksi yang pertama. Sedangkan 5 reaksi yang kedua dia akan membentuk ATP. Adanya oksidasi daripada ATP pada fase ketiga ini, dan inilah yang akan kita lihat. Jadi 5 reaksi yang pertama adalah fase investasi,
sedangkan 5 reaksi yang kedua akan menghasilkan energi, yaitu dari reaksi ke-6 sampai 10. Dan hasil ini kita akan lihat bahwa proses ini dalam keadaan aerobik, maka dia akan menghasilkan 10 ATP, 2 ATP dipakai pada 5 reaksi yang pertama, maka hasil bersihnya adalah 8 ATP. Sedangkan dalam keadaan anaerob ini hanya menghasilkan 4 ATP, dipakai 2 ATP, maka hasil bersihnya hanya 2 ATP. Jadi kalau kita lihat reaksi ini adalah 5 reaksi yang pertama adalah memakai ATP. Jadi glukosa menjadi glukosa 6 fosfat memakai ATP, fruktosa dari glukosa 6 fosfat menjadi fruktosa 6 fosfat, dari fruktosa 6 fosfat menjadi fruktosa 1,6 bifosfat memakai ATP. Nah, dari sinilah kita lihat dari fruktosa 6,1,6 bifosfat ini akan dipecah menjadi gliseraldehid 3 fosfat dan dihidroksiaseton. Gliseraldehid adalah gugus aldehid, sedangkan dihidroksiaseton adalah gugus keton. Jadi dipecah menjadi 2 molekul 3 karbon. Nah, 2 molekul 3 karbon inilah nantinya akan menghasilkan NADH, akan menghasilkan ATP, ya, akan menghasilkan ATP. Nah, disinilah kita lihat bahwa jadi 10 ATP akan dihasilkan, dan ini kita lihat bahwa proses ini akan menghasilkan ATP. Ini sama, jadi kita lihat ATP akan dipakai dari glukosa menjadi glukosa 6 fosfat, dari fruktosa 6 fosfat menjadi fruktosa 1,6 bifosfat ini memakai ATP. Sedangkan dari gliseraldehid 3 fosfat akan menghasilkan NADH menjadi 1,3 bifosfat. Dari 1,3 bifosfoglycerat akan menghasilkan ATP menjadi 3 fosfoglycerat, dan dari fosfoenol pirufat menjadi pirufat ini akan menghasilkan ATP, dan hasil ini akan dikali 2. Reaksi di glikolisis ini hampir 7 reaksi boleh dikatakan bolak-balik. Nah, yang irreversible yang tidak bisa bolak-balik adalah 3 reaksi, yaitu dari glukosa menjadi glukosa 6 fosfat, enzimnya adalah heksokinase. Dari fruktosa menjadi fruktosa 1,6 bifosfat, enzimnya adalah fosfofruktokinase. Dari fosfoenol pirufat menjadi pirufat, enzimnya adalah pirufat kinase. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa heksokinase ada pada semua jaringan, sedangkan glukokinase hanya pada sel-sel dan hati dan pankreas. Ya, jadi di sini kita lihat bahwa heksokinase ini juga adalah fosforilasi, dan ini akan bisa dihambat oleh produknya sendiri, glukosa 6 fosfat. Jadi kalau sudah lebih produknya, maka dia shut off atau akan menyebabkan menyebabkan agar jangan terbentuk lebih banyak. Sedangkan enzim glukokinase tidak bisa dihambat oleh glukosa 6 fosfat. Nah, di sini kita lihat juga glukosa ini, nanti kita akan lihat glukosa akan masuk ke dalam sitoplasma dengan adanya GLUT2, ya, dan dia akan masuk ke nukleus. Nah, di sini fosfofruktokinase ini juga sebagai rate limiting glycolysis, di mana kalau produknya sudah berlebih, ATP dan sitrat akan menghambat fosfofruktokinase, sedangkan ADP dan AMP akan sebagai mengaktifasi daripada fosfofruktokinase. Nah, di sini kita lihat pirufat kinase. Pirufat kinase yaitu dari fosfoenol pirufat menjadi pirufat dan ATP. Penghambatnya juga adalah ATP. Jadi kalau sudah berlebih produk ATP-nya dan asetil-CoA serta asam lemak, ini akan menghambat kerja daripada pirufat kinase. Nah, di sini kita lihat juga fruktosa 2 bifosfat ini sangat penting sebagai regulator sebagai karbon untuk glikolisis. Ya. Ya. Nah, jadi reaksi ini kita lihat hasil bersih daripada glikolisis. Kalau dalam keadaan aerobik, oksidasi daripada glukosa akan menghasilkan 2 molekul pirufat, 2 ATP, dan 2 NADH. NADH, 2 NADH, 1 NADH sebanding dengan 3 ATP. Jadi dia akan menghasilkan 8 ATP dan terjadi pada sitoplasma. Ya. Nah, disinilah kita lihat bahwa proses ini dalam keadaan aerobik, dari glukosa akan menghasilkan pirufat. Sedangkan dalam keadaan anaerob,
maka yang dihasilkan adalah laktat dan etanol. Hasilnya cuma 2 ATP. Sedangkan dalam keadaan aerobik maka dia akan menghasilkan 8 ATP. Ya. Di sini kita lihat, jadi proses ini di mana proses daripada glikolisis ini akan menghasilkan 2 molekul pirufat, 2 ATP dan 2 NADH. Jadi hasil bersihnya adalah 8 ATP. Nah, kalau kita lihat bahwa dari glukosa sampai 6 menjadi 6 karbon dioksida, ini adalah memerlukan 2840 kJ. Nah, sedangkan 2 ATP itu akan menghasilkan 2 kali 30,5. Jadi energi yang dihasilkan daripada ATP ini adalah 2%, 61 kali dibagi 2840. Nah, karbohidrat terutama adalah glukosa. Jadi makanan yang kita makan dengan adanya enzim di mulut kita, yaitu amilase, akan memecah menjadi molekul-molekul disakarida. Dari disakarida akan menjadi monosakarida. Kadar gula darah di dalam tubuh kita, kalau kita dalam keadaan normal itu adalah 70 sampai 110 dalam keadaan puasa. Yang dikatakan puasa adalah puasa 6 sampai 8 jam. Kalau kita dalam keadaan makan, maka tubuh kita akan menghasilkan glukosa. Glukosa ini pertama akan dibentuk glikogen. Kelebihannya juga akan dibentuk dengan sintesa lemak. Jadi kalau kelebihan makan, maka akan menyebabkan terjadinya timbunan lemak dan akan menjadi kegemukan. Ya. Jadi di sini kita lihat normal kadar glukosa adalah 80 sampai 100 mg per desiliter, itu adalah dalam keadaan puasa. Atau dengan milimol adalah 4,4 sampai 5,6. Kalau puasa 12 jam, maka kadar gula darah adalah sekitar 80. Sedangkan kalau lebih dari 3 hari, maka kadar gula darah adalah 70 mg per desiliter. Kalau puasa lebih dari 5-6 minggu, maka kadar gula darah adalah berkisar 65 sampai 65 mg. Nah, disinilah kita lihat bahwa kalau misalnya kita puasa sampai 24 jam, maka yang terjadi adalah proses glikogenolisis. Jadi kalau puasa Ramadan, maka yang dipecah adalah glikogen. Jadi kalau orang ini makan sahur, maka setelah 6 sampai 8 jam, 4 sampai 8 jam, maka yang dipecah adalah glikogen. Kalau lebih dari 24 jam, maka yang dipecah adalah gluconeogenesis yang akan terjadi. Disinilah kita lihat, jadi ada fase makan. Fase makan yaitu di mana orang lagi makan, dan ini yang dibentuk adalah pertama adalah glikogen di hati dan otot. Yang selanjutnya akan dibuat adalah jaringan adiposa. Sedangkan dalam keadaan puasa atau di antara waktu makan, maka akan menghasilkan atau dari glikogen akan dipecah menjadi glukosa. Nah, peranan daripada insulin. Insulin bekerja pada fase makan, ya, akan menjadi glikogen dari glukosa. Sedangkan dalam keadaan puasa, maka yang dipecah adalah hormon yang bekerja adalah glukagon yang akan memecah glikogen. Nah, di sini kita lihat bahwa prioritas pertama dari fase makan adalah glikogen. Yang kedua akan dioksidasi menjadi ATP. Yang ketiga baru dia akan menjadi lemak, kelebihan daripada glukosa. Ya. Jadi dalam hal ini pirufat metabolisme pertama, kalau dalam keadaan anaerob dia akan menjadi laktat dan etanol, atau dia juga bisa menjadi alanin, dan masuk juga pirufat bisa masuk ke dalam Krebs cycle dengan masuk menjadi asetil CoA. Ya. Nah, di sini kita lihat selanjutnya proses glikogenolisis. Glikogenolisis terjadi adalah 2 sampai 4 jam setelah makan. Sedangkan gluconeogenesis adalah lebih dari 24 jam. Sumbernya adalah di dalam darah, yang kita pertama diambil pada glikogenolisis, yang pertama diambil adalah dari hati, baru kemudian dari otot. Sedangkan gluconeogenesis adalah berasal daripada laktat dari hati, dari otot dan darah, dan asam amino dari otot, dan gliserol adalah dari jaringan adiposa. Nah, di sini kita lihat bahwa dalam keadaan aerobik tadi saya sudah katakan akan menjadi masuk ke dalam siklus Krebs.
yaitu menjadi asetil-CoA. Nah, sedangkan dalam keadaan anaerob maka akan menjadi laktat. Laktat inilah yang kita lihat bahwa kalau orang ini timbunan laktatnya banyak, maka badannya pegel-pegel. Pada waktu diurut, maka dia akan merasa bahwa akan kembali menjadi pirufat. Ya. Nah, untuk menjadi laktat ini adalah enzimnya laktat dehidrogenase. Sedangkan untuk menjadi etanol, enzimnya adalah etanol dehidrogenase. Dia memakai NADPH untuk menghasilkan 2 ATP. Ya. Nah, disinilah kita lihat adanya proses fermentasi etanol, termasuk pembuatan daripada tempe dan alkohol. Ya. Sedangkan laktat akan tertimbun di otot. Selain itu juga pirufat akan bisa menjadi asam amino atau alanin dengan alanin aminotransferase dan akan menghasilkan alfa ketoglutarat. Ya. Dari pirufat akan menjadi asetil-CoA. Nah, jadi hasil inilah yang kita lihat. Glukosa dalam keadaan aerobik akan menjadi pirufat dan asetil-CoA masuk ke dalam Krebs cycle, sedangkan dalam keadaan anaerob atau kekurangan oksigen akan menjadi etanol dan laktat. Laktat ini adalah menggunakan NADH. Ya. Enzimnya adalah laktat dehidrogenase. Nah, laktat dehidrogenase ini juga ada bentuk-bentuk tertentu. Dan inilah yang kita kenal, ini yang sekarang menjadi cardiac marker. Jadi kalau misalnya ada orang kena serangan jantung, maka dalam keadaan anaerob, maka akan tertimbunlah LDH sebagai di mana ada sel-sel otot mati, otot jantung, dan inilah menyebabkan timbunan daripada LDH, maka inilah yang dikenal dengan cardiac marker. Nah, disinilah kita lihat laktat dehidrogenase tadi, dan di hati nantinya laktat ini juga bisa menjadi glikogen. Alkohol dari pirufat akan menjadi asetaldehid. Asetaldehid ini akan sama dengan formaldehid. Dia adalah reaksi irreversible. Sedangkan dari asetaldehid bisa menjadi etanol. Etanol dia bisa balik lagi menjadi asetaldehid. Nah, jadi etanol menjadi asetaldehid, asetaldehid bisa menjadi asetat. Nah, jadi kita lihat di sini sama. Jadi dalam keadaan anaerob dia akan menjadi laktat dan etanol, aerobik dia akan menjadi pirufat, pirufat akan menjadi asetil-CoA dan masuk ke dalam Krebs cycle. Siklus 2,3-bifosfogliserat. Apa kepentingan dari 2-bifosfogliserat? Jadi dari gliseraldehid menjadi 1,3-bifosfogliserat, dari 1,bifosfogliserat bisa menjadi 3-fosfogliserat. Nah, untuk menjadi 2,3-bifosfogliserat ini memerlukan enzim bifosfogliserat mutase, yaitu dengan adanya 2,3-bifosfogliserat. Dan untuk kembali menjadi 3-fosfogliserat ini memerlukan 2,3-bifosfogliserat fosfatase. Peranan daripada 2,3-bifosfogliserat yaitu 2,3-bifosfogliserat ini akan terikat pada tetramer daripada hemoglobin. Jadi kalau 2,3-bifosfogliserat ini meningkat, ini akan mempengaruhinya. Jadi kalau kita lihat inilah di tengah-tengah inilah di antara globin alfa dan globin beta, disinilah terikatnya 2,3-bifosfogliserat. Nah, kalau misalnya pada keadaan-keadaan di mana terjadi gangguan daripada glikolisis, terjadi misalnya defisiensi pirufat kinase. Jadi kalau defisiensi pirufat kinase maka level daripada 2,3-bifosfogliserat meningkat. Jadi kalau keran kita tutup, dia akan menghasilkan di atas akan menumpuk. Nah, keadaan inilah afinitas oksigen dan hemoglobin akan longgar. Sehingga jaringan akan menjadi hipoksia dan ini bisa menjadi anemia hemolitik. Kalau terjadi defisiensi heksokinase, penyakit genetik, maka 2,3-bifosfogliserat akan rendah. Ikatan hemoglobin dan oksigen makin kuat, abnormal, jaringan mengalami hipoksia. Nah, kalau pirufat kinase tadi defisiensi, dia akan menjadi anemia hemolitik karena ikatan daripada oksigen dan hemoglobin yang longgar. Nah, selanjutnya kita lihat bahwa
pada fase makan. Pada fase makan, maka yang dibentuk pertama adalah glikogen. Inilah yang kita kenal dengan glikogenesis. Glikogenesis. Sedangkan pada fase di antara waktu makan, ya 2 sampai 4 jam sampai 6 jam, maka yang dipecah adalah glikogen untuk menghasilkan energi. Jadi pertama dibentuk glikogen itu untuk adalah di hati, dan juga kalau dipecah pertama adalah di hati, baru kemudian di otot. Jadi metabolisme daripada glikogen ini dari sumber-sumber glukosa tadi, yaitu dari dietnya dan adanya gluconeogenesis. Jadi asupan daripada glukosa ini akan membentuk tadi pati, monosakarida, disakarida, membentuk glikogen sebagai supply daripada glukosa tadi. Dan selanjutnya adalah gluconeogenesis untuk sintesa daripada glukosa yang berasal dari bukan glukosa, yaitu dari laktat ataupun dari asam amino yang akan membentuk glukosa dalam keadaan orang berpuasa lebih dari 12 jam. Nah, struktur daripada glikogen ini, pada hati glikogen adalah sekitar 100 gram, sedangkan di otot adalah 400 gram. Ya, tujuannya adalah mempertahankan kadar glukosa di dalam tubuh dan membentuk ATP. Nah, dalam keadaan inilah kalau glikogen storage-nya atau ini habis, maka akan dimulai dengan pemakaian daripada glikogen pada otot. Sebagai contoh, misalnya atlet, kalau dia akan bertanding, maka dia tidak mungkin makan. Misalnya atlet badminton, maka yang dipecah adalah glikogen. Inilah yang diinginkan oleh para atlet. Atlet ingin mempunyai cadangan glikogen di hati lebih banyak, supaya mereka mempunyai tenaga untuk menghasilkan glikogen. Ya, jadi dalam keadaan ini pada waktu makan akan disimpan menjadi glikogen. Selanjutnya kalau dalam keadaan 2-4 jam tidak makan, atau misalnya orang ini atlet lagi bertanding, maka yang dipecah adalah glikogen. Nah, proses inilah yang kita lihat bahwa proses daripada ini terjadi pada sitoplasma. Terjadi pada sitoplasma. Ya. Jadi di sini kita lihat glikogen ini nantinya dari molekul-molekul glukosa akan bersambung-sambung akan membentuk glukosa lebih banyak. Jadi glikogenesis terjadi pada sitoplasma, hati, otot, dan ginjal. Ini perhatikan. Dan otak hanya bisa menggunakan glukosa. Kalau otak 5 menit saja tidak ada glukosa, maka kerusakan atau terjadilah kematian daripada sel-sel otak. Dan ini adalah kerusakan permanen. Nah, glikogenesis tadi hati itu adalah sekitar 100 gram atau 7-10% dari berat daripada hati. Jadi cadangan glikogen inilah yang akan digunakan pada waktu orang puasa 12-24 jam. Jadi pada waktu puasa Ramadan maka akan terjadi glikogenolysis. Di otot adalah 1% daripada berat ototnya. Nah, disinilah kamu lihat nantinya daripada glukosa menjadi glikogen, ini ada UDPG. Kamu nanti baca pelan-pelan adanya kerja daripada UDPG fosforilase, glikogen sintetase, dan akan membuat rantai-rantai cabang untuk membentuk glikogen. Sebaliknya, daripada glikogen akan menjadi glukosa kembali adalah dengan adanya glikogen fosforilase, dia akan menjadi glukan transferase, dan kalau tadi di sini branching enzyme membentuk rantai-rantai, di sini malah memutus rantai-rantai ini dan akibatnya dia akan menjadi glukosa. Nah, inilah sensor daripada glukosa. Jadi peranannya apa? Dalam keadaan makan, glukosa cukup, maka yang keluar adalah insulin. Insulin keluar, kerja daripada glikogen sintetase akan membentuk glikogen. Sebaliknya dalam keadaan kurang makan atau puasa, maka yang bekerja adalah glukagon atau epinefrin. Epinefrin, buku-buku Amerika akan menggunakan adrenalin. Nah, adrenalin inilah yang dikenal sebagai enzim fight and flight hormone. Kenapa? Dalam keadaan emergensi, kalau misalnya adrenalin keluar, maka dia akan bisa menghasilkan energi dengan cepat. Misalnya, seorang ibu
rumahnya terbakar. Dia mempunyai keberanian yang luar biasa masuk menembus api untuk menyelamatkan anaknya. Itu adalah kerja adrenalin. Nah, di sini juga kita lihat daripada adanya peranan daripada GLUT4, ya, glikogen sintetase, di mana kita lihat di sini adanya peranan daripada UDP glukosa sintesis dari glukosa, ada heksokinase, dia akan menjadi fosfoglukomutase, akan menjadi bentuk-bentuk menjadi UDPG yang akan menjadi glikogen. Ini kamu baca pelan-pelan dan mengetahui bahwa pembentukan glikogen. Jadi pembentukan ini adalah meningkat, ya, sampai terjadi branching enzyme. Nah, dalam keadaan di sini, dalam keadaan kamu puasa, maka yang bekerja adalah hormon glukagon. Glukagon sebagai hormon katabolisme, dan dalam keadaan emergensi yang bekerja adalah epinefrin atau adrenalin untuk memecah glikogen. Jadi pada saat ini kita lihat bahwa peranan daripada insulin dan glukagon ini sangat penting sekali untuk pembentukan daripada metabolisme karbohidrat. Ya, adanya fosforilasi hormonal, tadi glukagon sudah saya terangkan, sintesa, dan inilah yang kita lihat dalam keadaan puasa maka yang bekerja adalah glukagon, sedangkan dalam keadaan makan yang cukup maka yang bekerja adalah insulin. Dalam keadaan exercise dan stres, adrenalin yang akan bekerja, maka terjadi pemecahan. Nah, untuk mempertahankan kadar gula darah inilah maka terjadi glikogenolisis agar gula darah dipertahankan menjadi 80 sampai 100 mg. Ya. Pada keadaan hipoglikemi maka glikogen akan dipecah. Pada keadaan hiperglikemi ini maka akan dipecah menjadi disimpan menjadi glikogen, sintesa dulu, baru disimpan menjadi triacylglycerol atau trigliserida dan akan menjadi jaringan adiposa. Nah, keadaan inilah kita lihat peranan daripada glukagon akan menyebabkan glikogenolisis, gluconeogenesis, lipolisis dan liver glikolisis. Sedangkan pada keadaan makan cukup, insulin akan menjadi glikogen untuk menjadi insulin, asam lemak dan timbunan dari jaringan adiposa. Jadi di sini kita lihat bahwa peranan daripada hormon-hormon akan berperan dalam keadaan puasa, maka yang bekerja adalah glukagon, dalam keadaan makan, maka yang bekerja adalah insulin. Nah, di mana kita lihat bahwa peranan daripada lepasnya insulin ini, ya. Jadi peranan daripada hormon-hormon ini sudah saya terangkan dan kalian bisa baca pelan-pelan, ya. Nah, di sini kamu lihat bagaimana pembentukan daripada glikogen sampai dia menjadi glikogen. Glikogenolisis terjadi juga pada sitoplasma dalam keadaan puasa atau lebih dari 2 sampai 4 jam tidak makan, maka akan dipecah, glukagon akan memecah glikogen supaya kadar gula darah tetap. Nah, glikogen katabolisme ini juga terjadi pada dari hati dan otot. Nah, dalam keadaan puasa maka proses glikolisis tidak terbentuk. Ya. Citric acid cycle juga nanti dulu. Ya, ini adalah karena proses ini adalah glikogenolisis. Nah, jadi di sini kita lihat peranan daripada pelepasan daripada glukosa, pembentukan glukosa daripada glikogen. Ini penyakit-penyakit keturunan, nanti kamu baca pelan-pelan apa gejalanya dan bagaimana bentuknya. Ya. Selanjutnya adalah heksosa monofosfatsan. Heksosa monofosfatsan adalah untuk menghasilkan NADPH dan pentosa atau ribosa. Jadi yang penting adalah pertama dia akan menghasilkan NADPH. NADPH ini diperlukan untuk sintesa asam lemak dan folat. Ya. Dan sedangkan ribosa adalah untuk pembentukan RNA dan DNA. Nah, disinilah kita lihat dari glukosa 6-fosfat akan menjadi 6-fosfogluconolakton. 6-fosfogluconolakton akan menjadi 6-fosfogluconat dan akan menjadi ribosa. Ribosa akan menjadi ribosa 5-fosfat akan membentuk RNA. Jadi dari sini kita lihat dari glukosa 6-fosfat. Glukosa 6-fosfat menjadi 6-fosfogluconat. Ini adalah enzimnya adalah glukosa 6-fosfat dehidrogenase.
di mana dia akan menghasilkan NADPH. Dari 6 fosfoglukonat menjadi ribosa 5 fosfat, ini juga menghasilkan NADPH. Dan ini harus dalam keadaan oksigen yang cukup. Jadi kalau oksigen kurang maka reaksi ini tidak akan berlangsung. Dari ribosa 5 fosfat, dari ribosa 5 fosfat dia akan menjadi ribosa. Ribosa akan menjadi juga silulosa. Ribosa dengan adanya enzim transketolase akan menjadi pseudoheptalosa 7 karbon dan 3 karbon yaitu glyceraldehyde. Pseudoheptalosa akan menjadi fruktosa 6 fosfat. Perhatikan di sini transketolase memerlukan koenzim yaitu tiamin difosfat. Dan ini juga kita lihat NADPH dipakai untuk sintesa dan reaksi daripada glutathione metabolisme. Jadi skenario ini dilihat perlu untuk pembentukan ribosa 5 fosfat. Ya, ribosa 5 fosfat nantinya untuk pembentukan RNA. Nah, disinilah kita lihat kalau pada orang-orang tertentu terjadi glukosa 6 fosfat dehidrogenase tidak terbentuk, maka akan terjadi gangguan. Pembentukan NADPH akan mengalami gangguan, pembentukan ribosa akan mengalami gangguan. Ini adalah salah satu penyakit keturunan di mana biasanya adalah X-linked. X-linked, jadi perempuan hanya membawa sifat sedangkan laki-laki yang hanya mempunyai X1 bisa berakibat fatal. Ya. Jadi di sini tisu distribusi kebutuhan akan NADPH adalah satu untuk sintesa daripada asam lemak di hati, jaringan adiposa dan jaringan glandula mame. Pembentukan daripada kolesterol di hati. Pembentukan hormon-hormon steroid, adrenal, ovarium dan testis. Detoksifikasi daripada setokrom P450. Reduksi glutathione menjadi antioksidan pada hati dan generasi atau superoksid daripada neutrofil. Dan di sini juga kita lihat bahwa peranan daripada NADPH akan ada non oksidatif. Jadi peranan daripada glukosa 6 fosfat dehidrogenase ini kalau sampai tidak ada, maka pembentukan dari glukosa 6 fosfat menjadi 6 fosfoglukonatan akan mengalami gangguan. Kalau sampai tidak ada sama sekali, maka pembentukan RNA dan pembentukan NADPH akan mengalami gangguan. Nah, hexomonofosfat SAM ini peranan daripada NADPH. NADPH ini adalah dari nikotinamid, dari niacin. Ribosa 5 fosfat akan sebagai bentuk untuk pembentukan RNA dan DNA. Ya, di sini ada oksidasi reduksi, di mana ini peranan daripada oksigen sampai dia menghasilkan NADPH. Kalau oksigen kurang, maka NADPH tidak terbentuk. Nah, di sini kita lihat bahwa peranan daripada NADH. Nah, peranan daripada NADPH dari RBC, produksi daripada superoksid. Ya, hemoglobin dengan adanya fero akan menjadi hemoglobin ferric. Ini terjadi reaksi dan setiap 1% per jam. Dan dari oksigen ditambah H2O akan menjadi 2H2O. Oksigen dan H2O2 ini adalah reaksi yang penting untuk menangkap radikal bebas. Dan disinilah kita lihat kalau terjadi gangguan glukosa 6 fosfat dehidrogenase, maka orang-orang ini kalau dia memakan obat-obat golongan kacang fava, sulfa, kina, maka dia akan terjadi lisis daripada RBC. Nah, disinilah peranan yang kita lihat. Semoga pelajaran ini berguna bagi kita semua. Kita ganti yang kedua. Selesai ini.